Kembali bersama saya Suci Nisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Ratusan hektar sawah di Desa Sri Kuncoro, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur beberapa hari terakhir. Kondisi ini membuat petani setempat terancam gagal panen karena sawah mereka terendam air. Hujan deras yang terjadi beberapa waktu terakhir membuat sawah padi milik petani di Desa Sri Kuncoro, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah terendam banjir. Kondisi ini diakui petani sudah terjadi setiap kali hujan deras melanda, membuat aliran irigasi tak sanggup menahan debit air hingga meluap dan merendam sawah petani. Selain hujan deras, banjir yang merendam sawah petani terjadi karena pendangkalan sungai dan aliran irigasi yang tidak terkelola dengan baik sehingga air susah mengalir. Dari data pihak desa, ratusan hektar sawah yang terendam, bahkan berpotensi gagal panen jika air tak kunjung surut. Pada tahun 99. Berarti memang udah jadi langganan, Pak? Kalau kemarin hujan biasa aja ya enggak. Ini kalau ada penghujan tahunan tuh sering juga. Ada berapa hektar, Pak, sawah kita, Pak, yang terkena banjir nih, Pak? Ya kalau kena banjirnya lebar juga sih. Mungkin di sini sekitar ada 50-an hektar ya. Biasanya kurang lebih sekitar 200 hektar, Pak. Yang terdampak, Pak, ya? Ya, itu sekitar 400 KK untuk Desa Sri Kuncoro, Pak. Penggarapnya itu, Pak? Ya, penggarapnya. Ya sering terjadi dikarenakan pertama hujan deras, terus kemudian sungainya itu ada pendangkalan dan penyempitan karena sebagian ada pohon-pohon sawit atau pohon yang lain yang roboh ke sungai, jadi airnya kurang lancar. Masalah banjir ini menjadi tantangan serius bagi para petani di Desa Sri Kuncoro. Diperlukan langkah cepat dari pemerintah dan masyarakat untuk segera memperbaiki sistem irigasi serta mengatasi pendangkalan sungai agar ancaman gagal panen bisa diminimalisir. Bayazil Rehan, Kompas TV Bengkulu. Saudara, program percepatan peningkatan tata guna air irigasi dari Kementerian Pekerjaan Umum diprotes kelompok Tani Merdeka Jambi. Petani menilai program tersebut hanya bisa diakses jika ada dukungan dari anggota DPR RI. Program percepatan peningkatan tata guna air irigasi dari Kementerian Pekerjaan Umum diprotes kelompok Tani Merdeka Jambi. Petani menilai program tersebut hanya bisa diakses jika ada dukungan dari anggota DPR RI. Kelompok Tani Merdeka Jambi mengusulkan 14 kelompok tani pada tahap 2 program P3 TGAI, namun tidak satu pun yang diusulkan masuk dalam daftar penerima bantuan. Seluruh persyaratan administrasi dan teknis telah dipenuhi. Petani mempertanyakan kemana kuota jalur mandiri yang diusulkan tanpa intervensi pihak manapun. Kami kemarin mengajukan 14 kelompok tani yang sudah sesuai secara prosedural. Ya. Hari ini untuk tahap kedua ternyata tidak diterima. Oh, iya. Dan setelah kami cross check, indikator diterimanya kelompok tani di tahap 2, terutama untuk program irigasi, tidak ada verifikasi faktual berdasarkan kebutuhan. Ya. Cuman verifikasi via by phone atau telepon. Jadi itu yang membuat irigasi program ini tidak tersalurkan dengan baik. Menanggapi hal tersebut, Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 Jambi membantah tudingan diskriminasi dalam penyaluran program irigasi. Pihak Balai menegaskan ada ratusan usulan yang masuk dengan kuota terbatas, hanya 41 lokasi, sehingga tidak semua dapat diakomodir. BWSS 6 Jambi juga menjelaskan penentu akhir program berada di tingkat kementerian dari 3 jalur usulan yang disediakan, sedangkan Balai hanya bertugas sebagai verifikator. Pihaknya juga membantah bahwa penetapan program hanya melalui jalur anggota DPR RI. Lebih dari 300 ya yang masuk verifikasi, lolos verifikasi itu kuotanya cuma 41. Iya. Jadi dari 300 ibarat proposal yang mendaftar ke program P3TGA ini 300 lebih, kuota cuma 41. Iya. Nah, jadi untuk menentukan kuota 41 ini itu bukan kewenangan balai lagi. Iya. Karena ini melalui aplikasi. Aplikasi ini juga terkonek dengan KPK. Ya. Seluruh bantuan pemerintah, bansos, program-program yang langsung menyentuh masyarakat ini KPK juga punya user ID dan password di situ. Ya. Jadi kami dipantau. Jadi kami tidak berani main-main untuk kepentingan pribadi seperti itu. Jadi sudah kami jelaskan mengenai 14 itu sudah terverifikasi dan lolos
Nah, setelah lolos itu kami tinggal menunggu pengumuman hasil dari keputusan Menteri PU. Nanti itu keluarnya keputusan Menteri PU. Kelompok tani akan terus memperjuangkan hak mereka untuk mendapat program tersebut. Mereka berencana akan membawa persoalan ini ke Ombudsman. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Mahkamah Agung hadir pada acara bimbingan teknis dalam rangka percepatan penyelesaian perkara serta sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi. Mahkamah Agung hadir pada acara bimbingan teknis dalam rangka percepatan penyelesaian perkara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Muda Kamar Pidana Mahkamah Agung Prim Haryadi yang memberikan materi terkait percepatan penyelesaian perkara serta sosialisasi menyongsong berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Mahkamah Agung menegaskan komitmen untuk mendukung upaya Pengadilan Tinggi Jambi dalam meningkatkan kinerja peradilan, menjamin penyelesaian perkara yang lebih cepat, tepat, dan transparan. Bimbingan teknis ini diikuti oleh para hakim tingkat pertama, Ketua Pengadilan Negeri Seprovinsi Jambi, serta para hakim tinggi. Dalam menyongsong berlakunya KUHP baru pada Januari 2026 mendatang, para hakim didorong untuk meningkatkan pemahaman substansi hukum dan menyesuaikan dengan paradigma baru dalam penegakan hukum nasional. Mahkamah Agung juga menggunakan momen ini untuk menyerap aspirasi para hakim baik di tingkat pertama maupun banding terkait penerapan KUHP nasional yang baru. Aspirasi tersebut nantinya akan ditindaklanjuti melalui rapat pleno di Mahkamah Agung untuk menjamin adanya keselarasan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut di seluruh Indonesia. Mahkamah Agung telah menyiapkan berbagai langkah strategis, termasuk penyusunan pedoman teknis dan pelatihan lanjutan dalam rangka menyambut berlakunya KUHP nasional. Baik, jadi Mahkamah Agung mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Jambi ya, berkaitan dengan percepatan penyelesaian perkara dan juga sosialisasi Undang-Undang 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengadilan Tinggi Jambi melakukan bimbingan teknis kepada para hakim, baik hakim di tingkat banding maupun di tingkat pertama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi, dan meminta kepada Mahkamah Agung untuk memberikan sosialisasi terkait khususnya pemberlakuan KUHP nasional ini yang akan segera diberlakukan di Januari 2026. Memang banyak hal tadi yang sudah kita bicarakan yang memang memerlukan tindak lanjut daripada peraturan-peraturan terkait dengan yang ada dalam KUHP 1 2023 ini. Makanya Mahkamah Agung juga menyerap aspirasi dari teman-teman di Pengadilan Tinggi Jambi ini, dan nanti tentunya hal-hal yang perlu kita tidak lanjuti kita akan bawa di rapat pleno kamar, dan juga tentunya kita akan menindaklanjuti juga dengan beberapa program kegiatan yang akan melibatkan juga teman-teman di hakim baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, serta menggandeng juga Dirjen Badan Peradilan Umum untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan antisipasi pemberlakuan Undang-Undang 1 Tahun 2023 ini. Pak, secara khusus untuk kesiapan lembaga peradilan dalam memperlakukan Undang-Undang Nomor 1 2023 itu seperti apa kesiapannya dan apa hal pokoknya yang kira-kira? Ya, Mahkamah Agung sudah mengambil langkah-langkah melalui Badan Strategi Kebijakan BSDK untuk melakukan sosialisasi. Ini sudah berjalan 4 gelombang ya, di mana itu dilakukan secara online dengan melibatkan seluruh hakim baik di tingkat banding maupun tingkat pertama di seluruh wilayah hukum Indonesia ini. Namun itu dibagi dengan berbagai gelombang, dan juga narasumbernya juga terhadap satu mata ajar itu ada 3 gitu. Nah, ini sudah kita berlakukan. Di samping seperti hal seperti ini, bintek-bintek ini kita juga datang ke daerah-daerah yang memerlukan, yang sedang melaksanakan bimbingan teknis untuk melakukan sosialisasi ini ke pengadilan tinggi. Jadi selain yang langkah yang diambil oleh melalui BSDK, juga kita melakukan bintek ke satuan kerja di tingkat banding dan tingkat pertama ini. Dengan adanya bimbingan teknis ini, diharapkan para hakim dapat memperkuat pemahaman hukum pidana modern serta menerapkan nilai keadilan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, sehingga wujud reformasi hukum nasional dapat terlaksana secara nyata. Wiradani Damanik, Adi Maulana, Kompas TV Jambi.
Saudara, greenhouse merupakan inovasi modern dalam dunia pertanian yang memberikan banyak manfaat dan keuntungan. Petani dapat mengontrol suhu, kelembaban cahaya hingga sirkulasi udara sehingga tanaman tumbuh optimal. Salah satunya di greenhouse melon di pesantren Al-Mutakin, Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Di sini bisa panen buah melon segar dengan rasa yang enak. Greenhouse merupakan inovasi modern dalam dunia pertanian, memberikan banyak manfaat dan keuntungan. Petani dapat mengontrol suhu, kelembaban, cahaya, hingga sirkulasi udara, sehingga tanaman tumbuh optimal. Salah satunya di greenhouse melon di pesantren Al-Mutakin, Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Di sini bisa panen buah melon segar dengan rasa yang enak. Deretan buah melon menggantung rapi dalam sebuah greenhouse di Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Melon jenis Intanon itu nampak segar, dirawat dengan sepenuh hati. Greenhouse melon yang ada di pondok pesantren Al-Mutakin ini mampu menampung 1.300 batang bibit melon Intanon yang ditanam dengan metode hidroponik. Metode ini dipilih bagus karena dinilai lebih efisien, aman, dan minim risiko gagal tanam. Budidaya melon Intanon di greenhouse risiko gagal tanam lebih rendah. Tanaman terlindungi dari hama dan hujan, sehingga kualitas bisa maksimal. Melon Intanon yang dibudidayakan sangat bagus, memiliki kualitas premium dengan tingkat kemanisan cukup tinggi. Setiap buah rata-rata berbobot 1,2 kg. Satu kali panen, melon di greenhouse ini bisa menghasilkan ratusan buah melon dengan berat 1 ton lebih. Keberhasilan tanam yang mencapai lebih dari 80%. Buah melon di greenhouse hanya panen 1 kali. Semua ini dipanen dalam waktu 70 hari, sejak bibit ditanam hingga panen dengan jenis melon Intanon. Untuk sekarang kita hanya pasarkan di lingkungan pesantren karena kita kan setiap minggu ada kunjungan wali santri, kemudian juga ada kegiatan bulanan yang mengumpulkan banyak orang. Dari situ saja sangat kurang ya. Ke depan mungkin akan dikembangkan yang kemudian bisa menjadi bukan sekedar konsumsi tapi juga menjadi edukasi dan juga wisata. Ini bisa dilihat oleh semua pihak termasuk pemerintah daerah yang mungkin bisa mengembangkan pertanian semacam yang ada di sini untuk di pesantren-pesantren atau di swasta di luar sana, tidak hanya di lingkungan pesantren Al-Mutakin. Keuntungannya banyak ya, karena di dalam greenhouse itu tentu untuk serangan hama lebih terprotek ya, tidak sebagaimana di luar. Kita tidak membutuhkan penanganan hama yang lebih. Awalnya di greenhouse menanam cabai untuk program penanganan inflasi. Namun di sela tanam cabai, ditanam melon Intanon yang mempunyai rasa enak dan warna yang bagus. Saat ini buah melon masih di kalangan wali santri dan pondok pesantren. Diharapkan ke depan bisa dijual di pasaran. Dirinya berharap ke depan semakin banyak generasi muda yang tertarik pada pertanian modern. Bertani tidak lagi harus identik dengan lumpur dan kerja berat. Dengan inovasi seperti greenhouse dan hidroponik, pertanian bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan sekaligus ramah lingkungan. Tim Liputan, Kompas TV Jambi. Di era digitalisasi saat ini, Museum Perjuangan Rakyat Jambi menjadi salah satu tempat wisata favorit bagi generasi muda, khususnya para pelajar. Di sini banyak barang-barang peninggalan sejarah seperti alat perang dan replika pesawat Catilina RI-005 yang membantu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Di era digitalisasi saat ini, Museum Perjuangan Rakyat Jambi menjadi salah satu tempat wisata favorit bagi generasi muda, khususnya para pelajar. Di sini banyak barang-barang peninggalan sejarah seperti alat perang, alat komunikasi, serta miniatur-miniatur perang, dan yang paling menarik adanya replikasi pesawat Catilina RI-005. Museum Perjuangan Rakyat Jambi yang berada di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi, berdiri pada tahun 1993, masih kokoh dan eksis hingga saat ini. Museum ini menyimpan berbagai koleksi yang dapat menambah edukasi tentang sejarah. Salah satu koleksi yang terkenal dari museum ini yaitu replika pesawat Catilina RI-005. Replika ini didasarkan pada pesawat Catilina yang jatuh menabrak tongkang di Sungai Batanghari. Serpihan-serpihan pesawat Catilina bisa dilihat dan dipajang di Museum Perjuangan Rakyat. Pesawat ini menjadi simbol perjuangan kemerdekaan di Jambi, digunakan untuk mengangkut logistik,
makanan, perlengkapan, dan penghubung wilayah pada tahun 1948. Museum ini juga berisikan informasi tentang dokumentasi perjuangan rakyat Jambi melawan penjajah. Jadwal kunjungan museum ini dibuka dari hari Senin sampai Sabtu. Perkenalkan, nama saya Eri Putra Pratama. Saya merupakan bagian bimbingan dan publikasi di Museum Perjuangan Rakyat Jambi ini. Mungkin sejarah ini bisa diceritakan nggak, sejarah museum ini seperti apa? Oh, sejarah museum. Jadi museum ini idenya itu dari Legiun Veteran Republik Indonesia. Nah, dia punya ide itu supaya ingin dibangunlah sebuah bangunan guna mengenang sejarah perjuangan rakyat Jambi melalui Museum Perjuangan Rakyat Jambi ini sendiri. Nah, jadi akhirnya disetujui oleh Gubernur Abdurrahman Sayuti waktu itu, dan dibangunlah museum ini. Pembangunannya dari tahun 93 sampai tahun 97. Nah, baru tanggal 10 Juli tahun 1997 museum ini diresmikan oleh Presiden kedua Bapak Soeharto. Museum ini merupakan museum khusus, jadi peninggalan pejuang dulu saat menghadapi Belanda dan juga Jepang. Nah, jadi koleksinya itu senjata-senjata perang seperti pistol, ada juga pedang, ada juga senapan, meriam, dan lain-lainnya. Di depan museum itu ada juga pesawat. Nah, ini ikon dari Museum Perjuangan Jambi. Nah, itu merupakan museum pesawat terbang Catalina RI-005 yang disewa dari orang Australia bernama Cobley namanya, hasil pertemuan pejuang Jambi di Bangkok, Thailand. Dua orang pengunjung yang juga merupakan pelajar berharap koleksi-koleksi di museum ini terus ditambah sehingga bisa menambah literasi dan sejarah bagi anak muda. Halo, saya Rizky. Dan saya Alvin. Kami dari SMK Negeri 2 Kota Jambi. Tujuan di sini apa? Melihat sejarah Provinsi Jambi. Tapi di dalam ada apa aja nggak? Di dalam ada oksigen bekas, barang-barang yang mungkin apa nih? Bagian dari sejarah ya? Ya, bagian-bagian sejarah yang ada di Provinsi Jambi. Gimana nih sebagai anak muda melihat peninggalan sejarah nih? Ya cukup bagus lah. Cuman yang pengunjungnya nggak rame gitu. Sepi. Kan sini dalam memang ada tugas sekolah atau ingin berkunjung sendiri? Ingin berkunjung sendiri saja. Inisiatif ya? Iya. Diperbarui sih Kak. Mungkin biar apa? Ditambah-tambah gitu ya koleksi? Iya, ditambah-tambah biar rame lah. Itu lebih menarik pengunjung. Iya, menarik pengunjung. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke museum, cukup membayar Rp3.000 per orang. Ratnasari, Adi Maulana, Kompas TV Jambi. Saudara, liputan tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam Kompas Jambi kali ini. Saya Suci Nisa, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV, independen, terpercaya.